Negara berbentuk federasi ataukah negara berbentuk kesatuan? Manakah yang lebih baik? Hi everyone, welcome back again to Geo Careers. Negara federasi adalah bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara bagian tersebut memiliki kedaulatan sendiri dalam urusan tertentu, tetapi juga tunduk pada pemerintahan federal dalam urusan yang lebih luas. Contoh beberapa negara federal antara lain Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Malaysia, dan juga yang lainnya. Lalu apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat dan memiliki otoritas tertinggi atas seluruh wilayah di dalamnya. Dalam negara kesatuan, kebijakan dan hukum yang berlaku di seluruh wilayah negara diatur oleh pemerintah pusat, dan otonomi daerah atau provinsi cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan negara federal atau negara federasi. Nah, contoh beberapa negara kesatuan antara lain Indonesia, Cina, Prancis, dan juga Spanyol. Nah, berikut adalah peta dari persebaran negara federasi dan juga negara kesatuan. So, ladies and gentlemen, lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan negara federasi dan juga negara kesatuan? Sistem pemerintahan negara federasi didasarkan pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah negara bagian. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa saja wewenang dari pemerintah pusat dan juga negara bagian? Nah, secara umum, pemerintah pusat berwenang dalam urusan-urusan yang bersifat nasional seperti pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, dan juga kebijakan transportasi. Jadi, ladies and gentlemen, pemerintah pusat cuma mengatur kebijakan dasar dan kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri. Sedangkan pemerintah negara bagian berwenang dalam urusan-urusan yang bersifat lokal seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan juga perizinan. Jadi, setiap negara bagian bebas tuh mengatur kebijakan tersebut sesuai dengan kehendak negara bagian itu masing-masing, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Nah, fun fact nih, ladies and gentlemen, setiap negara-negara bagian di Amerika Serikat memiliki benderanya masing-masing, dan juga memiliki polisi di setiap negara bagian. Jadi, setiap kepolisian di negara bagian Amerika Serikat itu berdiri sendiri berdasarkan negara bagiannya dan tidak diatur oleh pemerintah pusat. Nah, contoh lainnya, setiap negara bagian di Amerika Serikat berhak membuat hukum masing-masing seperti undang-undang mengenai kepolisian, aborsi, senjata api, pemungutan suara, pajak, dan juga hukuman mati sesuai dengan negara bagian mereka masing-masing. Nah, ada contoh yang menarik nih, ladies and gentlemen. Di negara bagian Oregon, Amerika Serikat mempraktikkan seni gaib seperti meramal, astrologi, frenologi, dan juga seni ramal telapak tangan atau praktik sejenis lainnya dianggap ilegal. Nah, mungkin di negara bagian ini ilegal, tapi di negara bagian yang lain bisa saja ini diperbolehkan. Ini tergantung negara bagiannya, dan pemerintah pusat tidak mengatur tentang hal ini. Nah, contoh lain, di negara bagian Montana, Amerika Serikat, negara bagian ini melarang penggunaan TikTok. Gubernur Montana, Greg Gianforte, resmi menandatangani aturan yang menghapuskan penggunaan TikTok pada Mei 2023 silam. Nah, larangan ini hadir karena TikTok dituding mengumpulkan data pengguna di Amerika Serikat dan membagikannya dengan pemerintah kita. Nah, di negara bagian ini kan dilarang main TikTok dan sebagainya. Ya, tapi di negara bagian lain mungkin diperbolehkan saja. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat kan dengan salah satu user TikTok terbanyak di dunia. Selanjutnya, negara federal atau negara federasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu federalisme asimetris dan juga federalisme simetris. Apa itu federalisme simetris dan asimetris? Jadi gini, federalisme simetris yaitu setiap negara bagian dalam federasi mempunyai kekuasaan yang sama. Contohnya Amerika Serikat, seperti yang kita sebutkan di awal. Nah, berdasarkan konstitusi, semua negara bagian di Amerika Serikat memiliki kedudukan yang sama. Contohnya, setiap negara bagian memiliki 2 senator di tingkat federal atau di tingkat pemerintah pusat. Lalu, bagaimana dengan federalisme asimetris? Federalisme asimetris adalah beberapa subnegara bagian dalam suatu federasi mempunyai kekuasaan lebih besar dibandingkan subnegara bagian lainnya, meskipun mereka mempunyai status konstitusional yang sama. Contoh negara federalisme asimetris adalah Kanada dan juga Rusia. Nah, sebagai contoh deh, di Kanada ada namanya Provinsi Quebec. Nah, Quebec adalah provinsi dalam Federasi Kanada yang memiliki populasi penutur bahasa Prancis dalam jumlah besar. Sedangkan provinsi lain di Kanada dominan berbahasa Inggris.
Nah, pemerintah Kanada khawatir nih, adanya gerakan separatis dari Quebec untuk memisahkan diri dari negara Kanada, karena memiliki perbedaan yang signifikan dengan negara-negara bagian lain. Hingga akhirnya pemerintah Kanada memberikan otonomi yang luas kepada Quebec yang tidak dimiliki oleh provinsi lain dalam wilayah federal. Misalnya, 3 dari 9 hakim Mahkamah Agung Kanada harus berasal dari Quebec. Selain itu, Quebec juga dapat mengatur undang-undang tenaga kerja sendiri dan juga imigrasi sendiri. Contoh lain adalah Republik Czechnya di Rusia. Nah, republik ini memiliki konstitusi, presiden, parlemen, dan bahasa resminya sendiri, yaitu bahasa Czechnya. Nah, Czechnya juga memiliki pasukan keamanan sendiri yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan internal Republik Czechnya. Nah, fun fact, selain Republik Czechnya, di Rusia sendiri ada 21 republik yang lain. Gimana? Apa perlu kita bahas? Komen di bawah. So, ladies and gentlemen, selanjutnya kita beralih ke sistem negara kesatuan. Nah, dalam sistem ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan seluruh wilayah negara tanpa perlu banyak memberikan otonomi pada wilayah-wilayah atau entitas daerah di dalamnya. Keputusan utama termasuk perundang-undangan dan kebijakan nasional sepenuhnya diambil oleh pemerintah pusat. Jadi, pemerintah pusat berhak mengatur sampai ke seluruh provinsi dan juga daerah. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas urusan dalam negeri dan juga urusan luar negeri. Nah, kalau di negara federasi kan pemerintah pusat hanya mengatur sedikit urusan dalam negeri dan baru penuh di luar negerinya. Lalu apa contoh negara kesatuan? Nah, contoh yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentu saja Indonesia. Meskipun Indonesia terdapat pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, tetapi otoritas mereka tetap di bawah pengawasan pemerintah pusat. Jadi, pemerintah pusat memiliki hak untuk mengawasi dan memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dari pemerintah pusat. Jadi, di negara kesatuan, setiap provinsi tidak sepenuhnya untuk mengatur pemerintahnya sendiri, karena harus berdasarkan perintah dari pemerintah pusat. Tapi kan di Indonesia ada daerah otonomi. Ya benar, di Indonesia ada daerah otonomi, contohnya Aceh, Papua, Yogyakarta, DKI Jakarta. Nah, contoh Aceh deh. Di Aceh diperbolehkan untuk menerapkan hukum Islam dan tidak ada di provinsi-provinsi lain. Dan juga pas pemilu di Aceh boleh memiliki partai khusus yang berasal dari daerah Aceh. Tapi partai-partai ini hanya dapat maju untuk di DPRD. Nah, di Aceh sendiri tidak disebut dengan DPRD, tetapi DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Nah, partai-partai ini hanya dapat maju ke DPRA saja dan tidak dapat maju ke RI atau pusat, karena partai ini bersifat daerah atau provinsi. Nah, balik lagi ke otonomi. Di negara kesatuan, otonomi yang dimiliki oleh daerah atau provinsi bisa dicabut atau diatur ulang oleh pemerintah pusat. Jadi, otonomi tersebut hanya berlaku sementara. Nah, berbeda dengan negara federasi, otonomi mereka berlaku secara penuh dan permanen. Nah, contoh lain deh, negara kesatuan yaitu Cina. Nah, di Cina sendiri juga ada daerah otonominya, seperti daerah otonomi Mongolia Dalam untuk suku Mongol, daerah otonomi Xinjiang untuk suku Uighur, daerah otonomi Tibet untuk suku Tibet, daerah otonomi Guangxi untuk suku Zhuang dan minoritas lainnya, dan daerah otonomi Ningxia untuk suku Muslim Hui. Nah, pada awalnya daerah-daerah ini memiliki otonomi yang lebih besar. Namun, beberapa tahun terakhir pemerintah pusat Tiongkok telah meningkatkan kontrolnya atas daerah otonomi ini. Intinya ya, pemerintah tetap ikut campur penuh dalam urusan lokal provinsi-provinsi tersebut. Contohnya deh, di provinsi Xinjiang yang mayoritas penduduk Uighur, pemerintah Cina sendiri banyak membuat larangan-larangan kepada penduduk Uighur. Dan jika mereka melanggar akan dikirimkan ke kamp konsentrasi. Ya, kalau kata pemerintah Cina ya itu cuma sekolah edukasi. Tapi kalau kata media lain, itu kamp konsentrasi untuk para penduduk Uighur. Gimana? Apa perlu kita bahas tentang Uighur ini? Komen di bawah. Oke, di sini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk negara, yaitu negara federasi dan juga negara kesatuan. Nah, kelebihan dari negara federasi yaitu dapat memberikan otonomi kepada daerah atau negara bagian dalam mengelola urusan dalam wilayahnya itu sendiri secara penuh. Nah, hal ini memungkinkan adanya kebijakan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan penduduk di negara bagian tersebut. Yang kedua, negara federasi juga dapat mengurangi risiko dominasi pusat, sehingga tidak adanya pembangunan yang hanya berpusat di suatu wilayah atau negara bagian tertentu. Jadi persebaran pembangunannya lebih merata. Nah, tetapi bukan berarti negara federasi tidak ada kekurangan. Ada kekurangannya. Salah satunya adalah potensi konflik antara pemerintah pusat dan negara bagian, terutama terkait pembagian wewenang dan juga sumber daya.
Ya, karena harus ada kesepakatan lagi, karena pemerintah pusat tidak punya kendali penuh ke negara-negara bagian tersebut. Selain itu, antar negara-negara bagian kan juga memiliki karakteristik yang berbeda antara kebijakan satu negara bagian dengan kebijakan satu negara bagian yang lain, yang kemudian dapat menghambat pembangunan nasional yang seragam dari pemerintah pusat atau pemerintah federal. Nah, contohnya deh, di Amerika Serikat sekarang ada isu panas nih antara negara bagian Texas dan juga pemerintah Amerika Serikat. Karena adanya kebijakan dari Presiden Amerika Serikat saat ini, yaitu Joe Biden, yang tidak disetujui oleh pemerintah negara bagian Texas. Gimana? Apa perlu kita bahas juga nih tentang negara bagian Texas dengan Amerika Serikat? Komen bawah. Nah, lalu bagaimana dengan negara kesatuan? Nah, kelebihan dari negara kesatuan memungkinkan pemerintah pusat untuk lebih efektif mengelola sumber daya nasional dan juga mengatur kebijakan di seluruh wilayah karena pemerintah memiliki kontrol penuh kepada provinsi-provinsi di wilayah negara kesatuan. Dan kedua, sistem ini mempromosikan identitas nasional dan juga persatuan bangsa. Ya, karena meminimalkan potensi perpecahan atau otonomi berlebihan di tingkat lokal. Nah, lalu apa kekurangan dari pemerintah negara kesatuan? Nah, seringkali kebijakan yang dibuat di tingkat pusat kurang memperhatikan perbedaan antar wilayah sehingga dapat merugikan daerah tertentu. Karena setiap daerah atau wilayah memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, apalagi Indonesia, negaranya luas, banyak suku bangsa, dan juga berbeda bahasa dan budaya. Makanya akan sulit mengatur Indonesia dalam negara kesatuan tanpa koordinasi yang tepat. Nah, selanjutnya, tidak meratanya pembangunan terutama di daerah-daerah yang terletak di luar pusat pemerintahan, yang cenderung kurang mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai. Contohnya di Indonesia lagi, kebanyakan pembangunan hanya berpusat di Pulau Jawa, sehingga mayoritas penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Nah, oleh karena itu, sekarang pemerintah Indonesia mulai membuat kebijakan baru, yaitu dengan adanya IKN atau Ibu Kota Negara Baru yang dipindahkan ke Kalimantan. Yaitu bertujuan untuk adanya pemerataan pembangunan ke setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi nantinya penduduk tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, tetapi akan bermigrasi ke Pulau Kalimantan juga, sehingga terjadinya pemerataan pembangunan lagi. Tapi bagaimana menurut kalian? Bentuk negara mana yang lebih bagus? Bentuk negara federasi atau bentuk negara kesatuan? Komen di bawah. So, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara federasi dan juga negara kesatuan. Jika kalian ingin bertanya atau mau menambahkan, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.